susah banget ya kalau bikin kali toga aja butuh air mata Iya, Pak. bener. Dramatisasi gitu. Kayak ini sering nggak, makanya kalau mau kuliah di LP3 biar gitu. Luar biasa. Masuk nih. Masuk. Apa? Enggak tahu. Nggak sinkron. Enggak sinkron ya. Oke. Yang lurus dong Bang nih. Nggak bisa lihat tuh Bang. Ketika masuk di humas kita siap punya multi skill gitu, jadi jangan takut, tidak akan satu aja gitu, semua bakal diajarin. Hebat di public speaking, kita akan hebat juga marketing PR-nya. Halo guys, sahabat TikTok, dimanapun kalian berada. Hai. Ya, tentunya masih balik lagi bersama saya Nay dan juga Saya Dea. di konten dan di program kesayangan kalian tentunya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like dulu, dan juga yang belum subscribe silakan subscribe. Dulu, jangan lupa tinggalkan komen juga lah biar Betul. kita tahu ya. Jadi tonton sampai akhir baru kasih komennya. Oke. Yes, selamat datang di TikTok Premier Tiba-tiba Talk Show. Oke deh, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Nih gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi apa nih kita ngapain? Abis ngapain Bang Nih? Enggak, apa ya? Kepikiran sih pengen apa ya? Pengen bisa berbicara di depan orang nih. Aha. Ya kan, pengen menjadi pusat perhatian ketika kita ngomong di depan. Perhatian. Iya. Terus. Ada kira-kira apa nih deh? Solusinya kira-kira nih, pengen berbicara depan orang tuh dengan lantang, tegas, lugas gitu. Kalau berbicara depan orang itu kan public speaking ya. Public speaking. Ya harus belajar public speaking lah Bang Nih. Gitu. Iya. Nah, dia sendiri kan anak humas nih. Nah, di humas sendiri belajar public speaking nggak sih? Oh belajar dong pasti. Belajar Oh, iya? public speaking, iya. Oke. Nah, Bang Nih mau belajar public speaking Iya dong, pengen tahu nih sebatas mana nih sebenarnya public speaking itu. Oh, gitu. Dunia Oh. kehumasan. Oh ya udah langsung Oke. aja. Nanti dia undang salah satu kepala program studi dari jurusan public relation di kampus kita. Oke, boleh. Siapa dia? Silakan dia. Aja lah ya, panggil. dia Oke. kita undang lah ya Bang Nih ya. Iya. Langsung aja lah kita undang Miss Rosi. Miss Rosi. Miss, selamat Halo, Miss. datang. Selamat datang. Terima Selamat kasih duduk, Miss. sudah hadir. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Nih di tengah-tengah kita sudah ada Miss Rosi. Iya. Kaprodi jurusan Humas. Humas. Hubungan Masyarakat. Oke. Gimana, Miss, Gimana kabarnya? Miss kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. sehat terus ya. Iya, karena kalau nggak sehat gimana? Sakit. Iya, di rumah Di sakit. rumah sakit. Oke, Miss Rosi, sebelum ke jauh nih pertanyaan tentang dunia kehumasan atau public speaking, kan saya pengen berbicara nih Miss depan orang tuh biar menarik perhatian orang gitu Miss. Siapa tahu saya nyalonin 2024 kan. Amin. Gitu mah jadi Ada sukses. 2024 ya. Iya, biar bisa kampanye gitu Miss. Nah, sebelum masuk ke sana Miss, pengen tahu dong Miss nih alumni mana? Alumni ini dari mana? SD, Kuliah lah, yang dekat ya kuliah. Kalau kuliah S1 UIN, S2 UIN. UNDRI. S2-nya Undri, udah sampai S2 ya. Jangan sampai S3 mau ngambil Miss. Tunggu dulu lah. Jangan banyak-banyak Miss, nanti kilo ya. Iya. Beda S itu Beda S ya. Pak. Oke, udah S2 berarti. S2-nya di Undri. Jurusan Komunikasi PR. dua-duanya, S2 Iya, juga. linear. Oke. PR apa kalau PR edik ya, Bah? PR edik apa? Enggak tahu. Nggak sinkron. Enggak sinkron ya. Oke. Yang lurus dong Bang Nih. Nggak bisa lihat tuh Bang. Kita beda ternyata, beda kepala, beda ide. Oke. Iya, jadi Nah, memang kental dengan PR Miss ini ya. ketertarikan Miss ngambil PR kenapa Miss? Iya, kenapa? Awalnya nih. Karena memang dari kecil itu udah diajarkan speak up sama orang tua. Jadi lebih ditonjolkan itu adalah kemampuan bicara dari kecil. Dari TK itu udah mulai lomba-lomba pidato, bahasa Inggris, bahasa Arab, gitu-gitu.
Jadi itu sebenarnya Miss merasa keterpaksaan nggak sih atau memang senang aja? Terpaksa awalnya. Awalnya terpaksa. Karena tuntutan. Oh. Karena tuntutan jadi tuntunan. Jadi kebiasaan dan akhirnya Terpaksa endingnya enak. oh ya, gitu. ya, memang dengan keterpaksaan biar terbiasa ya Miss ya. Benar, Iya. benar. Betul, betul. Nah, Miss sendiri kan dengan keterpaksaannya tadi ketika kecil, Iya. iya kan? Nah, sampai akhirnya benar-benar mencintai public speaking nih, Iya. iya kan? Nah, kita langsung aja nih Miss, apa ya? Kenapa akhirnya Miss pengen menjadi seorang dosen nih? Iya. Sekarang dosen nggak Miss ya? Iya. Kaprodi lagi sekarang di Iya. Politeknik LP3I. Kenapa akhirnya memilih dosen? Kan masih banyak jurusan public relation Yang atau lain. humas itu Iya, masih jadi bisa mengambil. penyiar, MC Iya. mungkin. Mungkin kalau ditanya kenapa realnya tuh karena cita-cita almarhumah ibunda gitu. Jadi memang karena keinginan beliau sebenarnya, karena dulunya awalnya ini sendiri tuh kerjanya di Jakarta, bolak-balik Jakarta, Makassar, Pekanbaru, nah gitu. Oh, jadi sudah melanglang buana. Udah. Ya, Udah, tapi itu waktu masih S1, makanya nabung untuk S2. Nah, berhubung karena almarhumah ibunda suruh dia punya keinginan kalau anaknya menjadi dosen, ya adalah hal yang harus diwujudkan spesial untuk ibu gitu. Sangat menyayangi ibu ya. Iya. Sangat menyayangi. terhenyuh. Agak melo langsung. Halo. Kalau bisa ada bumbu nangis sedikit bisa nggak Miss? Biar naik nih. Tolong pakai editor soalnya. Oke. Nah, karena permintaan ibu, ya Miss. Ibu pengen anaknya menjadi seorang dosen. Nah, sekarang sudah menjadi dosen, bahkan menjadi seorang kaprodi. Nah, apa nih awal cerita Miss masuk di LP3 ini? Kita langsung aja Miss to the point. Kenapa sih masuk ke LP3 ini? Iya, kenapa memilih? Awalnya kapan sih Miss? Awalnya tuh kapan ya? Sebenarnya tahun lalu 2022. Kalau nggak salah di bulan 4 awalnya kan ada info loker gitu yang di Instagram LP3I. Nah, jadi coba nih ngelamar. Cuman sayangnya waktu itu sebenarnya udah ditolak. Panggilan pertama tuh tidak menghadiri dikarenakan memang orang tua situasinya nggak bisa ditinggal. Karena punya sakit yang memang nggak bisa ditinggalin gitu, berdiri aja duduk aja nggak bisa gitu di rumah sakit. Akhirnya waktu itu nelfon sama salah satu dosen di sini, ternyata nanti katanya oh iya kalau misalnya nanti memang rezeki dikabarin lagi ya, karena butuhnya saat itu. Rupanya 12 setelah itu dipanggil gitu. Ya udah, karena ada kesempatan kedua datang terbang ke Pekanbaru hanya untuk wawancara. Berarti sebelumnya di mana ini Miss? Iya. Kok terbang nih Miss? Di Batam, Oh, balik Pekanbaru. Jadi banyak ya Miss ya, kemana-mana dari Jakarta, Makassar, mana tadi? Pekanbaru, Batam. Iya, namanya cari sosok nasi. Sesuap ya jauh-jauh carinya. Iya, tapi sebenarnya Miss Rosi ini asli sini kan? Aslinya di mana, Miss? Lahir Duri. Lahir emang dulu. Berarti orang tua di mana nih? Orang tua di Batam. Di Batam. Oh, jadi sekarang di sini Miss Di sini Sendiri? iya, ibaratnya tercapai mencari rezeki. Luar biasa. biasa. Nah, tadi belum jawab nih Miss. Tuh, Kenapa memilih menjadi dosen di LP3I? Atau Miss ada dosen, kan Miss bukan dosen praktisi kan? Bukan, dosen tetap atau di Iya. sini. Kalau ditanya kenapa memilih, karena satu-satunya yang menawarkan posisi kaprodi itu cuma di sini. Padahal di perguruan tinggi lain itu udah mengabdinya lebih kurang 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi kan nggak, ibaratnya mereka kan masih tetap menjadikan dosen LB gitu. Jadi ada tawaran khusus yang memang untuk membangun prodi, masih ibaratnya awalnya memang nggak yakin gitu karena nggak pernah megang kaprodi gitu. Tapi Bismillah ya, terus mama papa Restu. ya udah deh gitu. Ah, Gitu.
kayak sebuah hal yang spesial yang dipersembahkan, yang dihadiahkan. Wah. Tapi berarti dari 2022 kemarin ya Miss ya? Iya. Udah berjalan hampir setahun nih. Awalnya belum ke prodi gitu, masih Oh. dosen luar dari sini. Oh, tetap ngedosen dulu, Iya. ngedosen masalah ngedosen coba. Ngedosen. Ya jadi dosen di sini gitu. Iya ya, bisa tuh bahasa. Ngedosen ya bisa bahasa baru ya. Jadi dosen sebelumnya, habis itu diangkat jadi kaprodi. Ya. Oke. Nah, Miss sendiri kan melihat dari Miss kan ibarat kata dari kampus berbeda nih. Nah, melihat dengan kampus Politeknik LP3I, ada nggak sih perbedaan dari humasnya kampus lain sama humasnya LP3I? Iya, banyak banget ya. Karena kalau boleh dibilang, walaupun kita tuh adalah perguruan tinggi swasta, ibaratnya kan kalau yang di pikiran orang awam bilang PTN itu number one. Tapi karena memang udah melalang buana ke UNRI, ke UIN, ke lain ngajar, itu perbedaan signifikan itu adalah kalau di LP3I itu tuh pembelajaran kita tuh dituntut oleh dosen pendidik itu untuk memastikan siswa itu mampu. Maksudnya sistem pembelajarannya itu adalah praktik gitu. Sementara kalau di tempat lain gitu, ini bukan maksud membandingkan, tapi lebih kepada menguasai teoritisnya secara konseptual, itu salah satunya. Dan goalsnya pun kalau di tempat lain, ini yang paling spesifik nih, adik-adik kita di luar itu kalau udah tamat ya udah cari kerja sendiri. Tapi kalau di sini daftar di humas udah ada penempatan kerjanya gitu, satu-satunya di sini gitu, seperti itu. Jadi sangat jauh sih bedanya. Jauh ya. Berarti dari sistem pembelajaran berarti ya, Miss ya. Beda banget. Ya Bu, biar kelihatan kerja ya. Jangan awal aja Bu, biar kelihatan kerja Bu. Gitu ya, nyimak loh. Iya ini. Nyimak saking nyimaknya sampai ngeblank. Oke, jadi pengalamannya nih Miss, Ya. mengajar di sini selama setahun. Tunggu dulu, Miss, ini spesifiknya ngajar di jurusan humas, program studi humas. Tadi dia mata kuliah apa Mata Miss? kuliah. Ya, public speaking, presentasi dan negosiasi, Ah, yang nah, kayak gitu. Itu gitu. tuh Miss, Ya. public speaking. Bang Nih, butuh banget itu orang yang ngerti public speaking. Public speaking. Public speaking itu kayak mana triknya Miss? Supaya kita tuh kalau public speaking nggak grogi. Kalau ditanya trik itu sebenarnya nggak ada guru selain pengalaman. Jadi semakin tinggi jam terbang maka skill itu semakin terasah. Sehebat apapun seorang speaker, pembicara, kalau misalnya tidak sering show depan publik, front stage katakanlah seperti itu, otomatis nanti nggak akan terasa gitu. Itu sih kunci utamanya. Ibaratnya konseptual, teoritis tuh lewat gitu Betul. sebenarnya. Pengalaman. Akan kalah Iya. gitu. Dengan jam terbang dia show depan kamera. Nah, tapi kan kalau kita show kan dia udah gini-gini makanya nih kita potong nih. Kan kalau kita berbicara tentang jam terbang nih, Miss, tentu kan kalau kita mau ngomong pun kan tentu ada materinya, Miss. Betul. Ya kan nggak mungkin kita tiba-tiba ada podium langsung berdiri langsung ngomong, kan nggak mungkin, Miss. Enggak. Nah, apakah dengan public speaking, kita pengen menjadi public speaking itu memang kita hanya butuh jam terbang atau kita punya bakat kah, atau memang kita bisa mempelajari atau kita bisa mencontoh lah, melihat aja. Iya, mungkin dasarnya dari psikologi komunikasinya harus jadi orang yang ekstrovert dulu. Dasarnya tuh loh, basicnya ekstrovert. Karena kalau dia tertutup, ini karakternya tertutup nih, susah untuk berani memulai. Satu. Kemudian yang kedua, kita tahu ya kalau kita belajar dari zaman prasejarah, public speaking ini kan lahir dari Aristoteles. Karena dulu orang ingin merebut kekuasaan itu dengan perdebatan. Kan awalnya gitu tuh. Nah, jadi secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa ketika kita memulai public speaking, yang pertama itu menjadi sifat yang cerewet. Dari cerewet itulah nanti semuanya akan diatur. Kayak sound gitu kan, mixer diatur. Oh, ini tonasi, ini jeda, ini tempo, improvisasi gitu.
Itu secara teorinya lah ya, Miss. Iya. Nah, kalau menurut Miss nih, apakah seorang introvert itu nggak bisa jadi seorang public speaker yang baik? Bisa kalau keluar dari zona nyamannya. Berarti itu bisa diasah ya, Miss? Ya? Bisa. Berarti balik ke keinginan, Right. kemauan. Benar. Apa ya? Menantang diri. Benar banget. Benar. Introvert ya. Introvert. Oke. Nah, apa ya? Ini udah masuk nih. Udah masuk nih. Jadi Miss selain ngedosen nih, kegiatan sampingannya apa, Miss? Iya, kalau kegiatan sampingan kebetulan kita ada home base klinik. Klinik itu maksudnya klinik skripsi. Oke. Jadi kita sering bantu mahasiswa yang memang banyak keluhan. Karena kan kalau di PTN itu susah banget ya, kalau bikin kali toga aja butuh air mata, Iya, dulu bener. dramatisasi gitu. Kayak ini sering nggak, makanya kalau mau kuliah di LP3 Luar biasa. Masuk nih. Masuk. iya gitu. Iya ya, iya seperti itu. Jadi teman-teman kuliahnya di LP3. Iya aja, jualan lagi, Pak. Jualan ya, nggak apa-apa. Kita kan ditujuan untuk jualan. Oke, apa ya? Nah, ini kan kita kalau di kita mundur nih. Kalau misal di kuliah kan kita jurusannya ada. Begitu juga ketika kita sekolah di SMA lah. SMA itu kan ada banyak jurusan, tata boga, di SMK itu akuntansi. Apakah mereka yang memiliki jurusan berbeda, ketika memilih jurusan untuk humas, apakah mereka bakalan ini Miss, apa nyambung apa enggak sih Nyambung Miss? nggak gitu ya, Miss? Apakah hanya anak-anak multimedia atau anak-anak humas aja yang harus masuk Gini humas? deh, boleh nggak sih anak tata boga masuk humas, Miss, Mhm. menurut Miss? Wah ini malah gitu loh. Karena memang kalau kita lihat host-host terkenal, jangankan ada spesifikasi jurusan, Raffi Ahmad aja nggak kuliah. Bener. Jadi Ya, sebenarnya kadang potensi itu dimiliki justru non humas. Nah ini jadi perhatian kita bersama, malu kita gitu loh, ya kan? Maksudnya orang-orang yang bukan berlatar belakang humas lebih bagus gitu, kualitas dia dalam public speaking. Sementara orang yang sudah belajar dalam presentasi humas justru nggak menunjukkan keaslian, kompetensi, sehingga nggak tenggelam. Itu padahal bukan kampung. Begitu, Bang nih. Iya. Itu aja menjawab dari dia. jadi nggak perlu takut kalau misalnya memang ada ketertarikan untuk masuk ke jurusan humas. Kadang tuh mereka takut gitu, aku kan tata boga pengen masuk humas nanti nggak berani ngomong, kan biasanya di belakang layar katanya gitu. Iya. Miss. Tapi ternyata nggak ada masalah. Mungkin motivasinya kali. Iya. Karena kan kalau kita udah ngambil humas, percayalah humas tuh ada di mana-mana. Kalau ibaratnya penempatan kerja, apakah itu dia dalam, katakanlah dia targetnya penjualan dan pemasaran, itu humas. Kantor apalagi, pemerintah jangan ditanya, event apalagi. Kayak gini content creator loh, belum lagi seperti itu. Iya. Butuh semua gitu. Mungkin itu yang tidak tersentuh secara mendalam. Nah, sama satu lagi ini, Miss. Permasalahan di luar sana adalah kadang mereka nggak tahu humas itu apa. Mereka tahu public speaking, sering Iya. dengar kalimat public speaking, tapi ketika kita ngomong humas, mereka nggak tahu. Nah, kalau misal kita di organisasi nih, Miss, misal bikin pensi nih, Ya. ada bagian humas, kita humas ngapain ya? Ngirim undangan, gitu aja, Miss. Nah, sebenarnya humas itu apa? Mungkin dari kata humas itu mereka, humas tuh cuman antar undangan. Karena kan kita di organisasi bikin pensi tuh, Miss, sering kan kalau ada bagian humas. Nah, itu bisa dijelasin humas sendiri itu apa, Miss? Kalau humas itu kan kalau secara apa ya, secara kasat mata kita lihat kan sebuah posisi ya. Beda kalau bahasa buku ya. Kalau Miss menamakan dia posisi. Kenapa demikian? Karena humas tidak hanya sekedar public speaking tadi, dia juga akan menguasai namanya manajerial dalam event, manajemen krisis dalam event, kemudian juga sebagai pintu gerbangnya dalam sebuah instansi. Jadi kalau ditanya humas tuh emang bingung karena kenapa? Cakupannya seluruh itu adalah di humas. Publikasi, pencitraan, professional image, apalagi branding, apalagi misalnya nge-host, semuanya butuh yang namanya kekuatan humas di situ.
Terlebih humas harus bisa membaca pangsa pasar seperti itu. Jadi sehingga dia tahu nih, oh ini nih salahnya di sini nih, oh ini kenanya di sini. Segitunya kompleks. Iya, benar. Di dalam humas itu. Luas banget lapangan kerja humas. Jadi Seperti itu. Jadi humas tidak hanya sekedar public speaking. Yes. Tapi itu komponen utamanya ya misalnya. Iya, Public speaking ya. kuncinya. Nah, kalau di LP3I sendiri nih, Miss, humas ini mata kuliah apa aja sih yang didapat di dalam prodi humas kalau di LP3I, Miss? Banyak ya, karena semua mata kuliah itu mengacu kepada yang dibutuhkan di dunia kerja. Di tempat lain, misalnya di tempat lain itu tidak ada yang namanya mata kuliah presentasi dan negosiasi. Tapi di sini ada kurikulum itu, gitu. Jadi secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa oh iya, perusahaan butuh yang namanya seorang speaker yang akan menggolkan tendernya ataupun projectnya. Oh iya, perusahaan butuh event organizer misalnya gitu kan, PR event kalau di sini. PR event karena nanti perusahaan kalau ada butuh family gathering lah namanya, butuhkan konseptual event yang benar-benar matang yang disusun secara rapi oleh tenaga humas. Kuliah yang ada di sini itu hampir kalau boleh dibilang 100% dibutuhkan di perusahaan. Bukan lagi teoritis seperti itu, tapi sudah mengarah ke hal-hal yang praktis. Gitu. Kita mau jadi nge-host ya kan? MC memang ada MC dan protokoler kayak gitu. Ada mata Iya, betul. Oke. Jadi harus siap pakai jadinya kan, logikanya LP3I Spill lah bisa apa aja tuh, siapa tahu kan kayak mereka yang pengen ternyata di humas tuh ada loh spill Mata apa kuliah. mata kuliahnya apa gitu. Iya, misalnya kalau nantinya adalah menjadi protokoler, MC atau host atau lagi moderator yang udah hebat itu ada namanya MC dan protokoler. Misalnya menjadi pembicara hebat nantinya motivator handal, ada public speaking. Oh tapi nggak mau nih, maunya di perusahaan aja, kita kan namanya komunikasi organisasi kayak gitu kan. Enggak maunya di media, kita punya namanya media relation. Oh nggak mau juga, maunya nanti di perusahaan, ya udah kita ada namanya kampanye PR di perusahaan. Banyak banget. Oh nggak mau, soalnya nanti mulai kan terusan usaha orang tua, ya udah kita buka marketing PR. Jadi lengkap semua. Banyak banget ya, banyak banget dan sangat memang sedang dibutuhkan. Nah satu lagi nih Bang Des, pembedanya nih ya, dia punya teman, itu mereka juga jurusan komunikasi. Nah ini Miss, dia mau konfirmasi, bener nggak tuh Miss? Jadi mereka itu anak komunikasi. Ya. Nah ternyata dia ambil konsentrasinya PR. Nah dia baru tahu ternyata komunikasi itu ada 3 konsentrasi. Sementara dia di sini belajar semua itu. Ada broadcasting, jurnalistik. Nah ternyata kalau mereka nggak semuanya dipelajari. Kalau broadcasting ya broadcasting aja. Emang gitu ya Miss? Iya, kalau di luar memang seperti itu. Jadi dia kayak lebih dikelompokkan lagi. Karena induknya kan adalah ilmu komunikasi. Kalau di tempat lain tuh konsentrasinya ada 3, broadcasting, jurnalistik, PR atau humas. Nah kalau misalnya di broadcasting ya udah full belajar broadcasting gitu. Tapi kalau di sini belajar humas juga belajar PR writing. Kalau di sisi medianya juga belajar media relations, bagaimana membangun media dengan jaringan dari perusahaan dengan media, publikasi, pencitraan, reputasi, seperti itu. Itu sih bedanya. Bagusnya sih satu dapat semua gitu. Iya, bener. Ibaratnya nggak beli rugi. Bener gitu ya. Berarti enak dong dia ya, ketika teman dia yang nggak belajar dia tahu dong semuanya tahu gitu. semuanya. Gitu. Luar biasa ya ternyata ya. Iya. Heeh. Bang. Kan? Iya. Bukan anak Nyuruh deh, komunikasi. ya. Oke. Terus? Berarti humas kalau di kampus lain berarti ilmu apa? Jurusan komunikasi. Komunikasi ya. Kalau di kita humas. Untuk teman-teman yang pengen kuliah jurusannya komunikasi di LP3I, jurusannya adalah humas. Hubungan masyarakat. All in one. Iya kan? Iya. Kita editor saja. Iya. Oke. Menarik sih ya. Iya. Karena jujur Miss, saya kan bukan orang komunikasi nih Miss. Oke. Cuman memang
seperti orang komunikasi, emang suka dengan hal-hal broadcasting, suka dengan hal-hal yang berbau kamera. Ketemu kan mas, karena non komunikasi Iya. bahkan lebih hebat skillnya. Betul. Nah inilah PR kita di pendidikan juga gitu. Agak malu kalau kita orang humas, tapi orang yang non humas lebih mahir dengan dunia komunikasi itu dibandingin kita misalnya gitu. Itu sih tadi nih mas. Dia tuh selalu tahu sama cewek perempuan, tapi public speakingnya bagus. Miss umurnya berapa sih Miss? Cocok loh Miss. Boleh. Kita ngomong dulu. Itu mau dibahas gak? Enggak ya? Nggak tahu, tergantung kalau mau dijawab. Aduh, berapa ya? 28. 28 itu berapa bang? Bang Nih? Hah? Berapa itu? Jelas coba. 28. Masih kepala Berapa dua. coba? Masih kepala dua ini. Masih muda. Sama lah ya. Oke. Nah, apa ya? Lalu gimana? Jadi gini Miss, apa planning ke depannya nih Miss? Iya, Miss. Sebagai Untuk apa kepala dulu? Oh. program studi humas. Untuk teman-teman anak humas nih yang baru masuk atau Planning kedepannya kita lebih banyak menggerakkan mahasiswanya. Sebenarnya udah mulai sih, cuman kita karena sibuk akreditasi, jadi itu ntar dulu. Tapi sekarang mereka lagi garap sebuah event yang disuruh secara mandiri. Oh. Gitu. Itu yang digarap di Berencok Pro. Jadi promosi event. Event apa itu Miss? Iya, iya pelatihan jurnalistik. Oh. Ah itu dari anak humas bisa jurnalistik. Jurnalistik. Kan gitu ya. Memang di FP3I all in memang ya. Dapat dua tuh, dapat event organizer-nya, Iya. dapat jurnalistiknya Seperti ya itu. Miss. Nah ini yang kedepannya kita harus aktifkan seperti itu. Kalau perlu bisa bikin kegiatan yang lebih wah, tapi mandiri gitu. Tidak menyusahkan kampus, tapi bisa berdiri sendiri. Itu harapannya. Lalu kemudian target yang kedua juga nanti anak humas itu dibina di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena memang kita perlu tingkatkan itu dengan dosen-dosen yang sudah NIDN. Tujuannya adalah biar kualitas dan kapabilitas kampus prodi humas lebih wah lagi. Sekarang kan udah bagus nih, Iya. lebih wah lagi. Lebih wah lagi. Gitu. Iya, bisa bersaing juga ya. Iya, target gitu. Keren. Besar itu ya. tepuk tangannya lagu. Jadi dibantu aja. Iya, itu tadi untuk program studi humas. Nah, kalau untuk adik-adik di luar sana Iya. nih Miss, yang masih bingung-bingung memilih jurusan apa Miss yang mau disampaikan untuk mereka? Nanti dibilang subjektif lagi ya. Iya, gimana? Boleh nggak subjektif? Iya. Memihak. Ya nggak apa. Apa? Ya, kalau dari ini sendiri sih adik-adik di luar sana jangan takut ya, karena memang humas itu paling nggak banyak mikir, nggak ada hitung-hitungan, udah pasti. Iya. Nggak berpikir keras dengan jaringan, Iya betul. nggak mesti berpikir keras, nggak ada kalkulator depannya nggak ada. Betul sekali. Tapi humas mainnya depan layar terus, pak layar, belakang layar, depan layar, belakang layar. Artinya apa? Ketika masuk di humas kita siap punya multi skill gitu. Jadi jangan takut, tidak akan satu aja gitu. Semua bakal diajarin. Hebat di public speaking, kita akan hebat juga marketing PR-nya. Wah, dua-duanya dipakai dong. Iya, pasti dipakai gitu ya. Dengan kata lain apa? Ketika masuk humas, kemampuan, talenta semuanya ada di situ. Jadi kayak kalau boleh dibilang, boleh lah ya dibilang ratunya program studi ya. Karena semuanya butuh humas loh. Ya jangan salah, orang akuntansi perusahaan juga butuh humas. Karena si bisnis butuh humas, MI komputer juga butuh humas nantinya gitu. Oke, itu aja. Iya gitu. Oke, gitu Bang nih. Iya. Jadi udah terjawab belum Bang nih gimana supaya bisa public speaking yang baik dan apa itu humas? Udah, ya kayaknya perlu jam terbang ya. Kayaknya jadi ya nyalon yang 2024 ya. Miss Iya. 2024. Soalnya 2024 kan cawapresnya pada belum ada loh. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Pada belum ada, dan satu bisa nanti nongol kan. Tunggal ya. Tunggal. Boleh deh, boleh deh. Oke, luar biasa, sangat seru sekali ya. Iya, padat banget kita Padat banget pembahasannya. pembahasannya. Padat, ada dagingnya Ada ya, Dek. dagingnya. Dagingnya Keren, keren, keren. luar biasa.
keren banget Miss Rosiful, terima kasih lo sudah mau mampir ke TikTok kita ini. Apa lagi Bang? Bang Ya, kami membuka pintu lah untuk anak-anak humas ya, untuk anak-anak humas untuk bergabung di sini. Ya, biar kita bisa gonta-ganti lah ya, jangan hanya kami. Oh iya. Kami udah bangkotan, apalagi saya Oh iya, kan. Miss. Bangkotan. Kayaknya proporsi di dalam kamera nggak cocok lagi, Miss. Cocok lah. Cocok ya? Enggak. Justru mereka yang butuh dibina Oh, iya, sebenarnya. benar. Karena kan belum ada jam terbangnya. Ya, kita kasih jam terbangnya di sini. Iya boleh Iya, nanti kalau sekali-sekali teman-teman anak humas. humas praktek di sini lah ya. Iya, seru kayaknya ya. Oke, baik Miss Rosi, terima kasih atas waktunya yang Terima kasih, sangat Miss sibuk. Rosi. Dan juga semoga sehat selalu Miss Amin. Rosi, dan juga tadi apa visi misinya untuk humas tercapai. Oh. Oke, baik teman-teman semuanya yang ada di sana, kalau kuliah di Politeknik, LP3 aja, kok saya yang jualan. Oke, sudah terjawab semua teman-teman. Jadi jangan ragu lagi, jangan bingung lagi, jangan bimbang lagi. Jurusan. Ya. Bapak kenapa? Maksudnya pengertian. Oh, Perhatikan. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga, dan juga share. Ya. Kalau ini penting ya, biar kita sama-sama tahu nih. Ya. Ya. Menyebarkan itu merupakan satu kebaikan. Betul sekali. Oke, terima kasih Dea juga, terima kasih Miss Rosi, terima kasih. Terima kasih. Saya Neng pamit undur diri, dan juga Saya Dea. Saya Miss Rosi. sampai ketemu lagi di TikTok episode selanjutnya. Dadah.